Halo semuanya, selamat datang di channel Autodiver. Setelah melenggang pada ajang IIMS 2024 lalu, akhirnya kami berkesempatan langsung untuk mengetes mobil yang cukup fenomenal, mobil yang mungkin banyak diperbincangkan orang. Ya, ini dia mobilnya, Suzuki Jimny 5 Doors atau versi 5 pintu dari Suzuki Jimny yang juga pernah diluncurkan di Indonesia pada tahun 2019 lalu. Kami sudah membuatkan video first impression lengkapnya yang waktu itu direview oleh Mas Fitra, dan kami kali ini akan berfokus bagaimana rasa berkendara dari mobil ini, kemudian bagaimana kemampuan off-roadnya, dan bagaimana kehebatan dari sebuah model Suzuki yang paling mahal ini. Ikuti terus videonya. Untuk video first impressionnya Anda bisa klik linknya di atas, itu Mas Fitra sudah menjelaskan secara lengkap, secara detail bagaimana soal Suzuki Jimny 5 Door ini Pak, untuk review statisnya. Dan ya, saya akan sedikit membahas dari mobil ini. Jadi memang waktu saat kami membuat video first impressionnya, itu harga resminya belum dirilis. Dan kenapa saya bilang banyak diperbincangkan orang? Well, pada saat peluncurannya, mobil ini dijual dengan harga paling tingginya 481,6 juta rupiah, yang artinya tidak sampai 500 juta rupiah. Dan ada satu kejadian yang menarik sebenarnya. Setelah mobil ini dirilis, kemudian ya, sama dengan versi 3 door ya, karena mobil ini menjadi gorengan dan harganya di markup waktu itu. Pada saat video ini dibuat, ini di bulan Juni, saya belum tahu lagi sih apakah mobil ini masih digoreng atau tidak, tapi pada saat itu harganya bervariatif sekali, karena ada yang menjual dealer ya, itu pihak dealer yang menjual, ada yang mencapai 530 juta, ada yang mencapai 550 juta rupiah, bahkan 600 juta rupiah. Ya karena memang angka indennya begitu membludak waktu itu. Kalau nggak salah di IMS 2024 waktu saat muncul aja, mobil ini sudah terdapat antrian inden tuh 1000 unit. Sedangkan alokasi Suzuki Jimny 5 Door ini itu tidak sampai 500 unit per bulannya, jadi benar-benar menumpuk sekali. Tapi ya nggak apa-apa, saya akan membahas apakah mobil ini worth it jika Anda memiliki dengan harga 481,6 juta rupiah atau bahkan lebih dari itu. Ya, oke. Untuk secara desain, memang dia tidak berbeda dibandingkan 3 door. Secara keseluruhan masih sama, jadi benar-benar ini versi yang dipanjangkannya, ini berpintu 5, terdapat 2 pintu tambahan di bagian belakangnya. Kemudian sekarang kita lihat bagian mesinnya. Dan untuk mesinnya, dia tidak ada perbedaan juga dibandingkan dengan versi 3 door. Masih mengandalkan jantung pacu berkode K15B, 1500 cc, 4 silinder yang mampu menghasilkan tenaga 102 horsepower serta torsi 130 Nm. Ya, memang di versi 3 door itu tenaganya terasa tidak kekurangan tapi tidak juga berlebihan. Jadi agak pas-pasan memang, tapi masih cukup mumpuni. Nah, nanti kita akan tes di mobil ini apakah dia untuk performanya terbilang mumpuni, berlebihan, atau kekurangan, nanti kita akan tes. Karena memang mobil ini juga mendapatkan perubahan pada rasionya, karena menyesuaikan bobot dan juga dimensi yang lebih besar jika dibandingkan varian 3 door. Kemudian sama juga dengan versi 3 door, dia juga dilengkapi dengan transmisi otomatis 4 percepatan ataupun opsi transmisi manual 5 percepatan. Dan untuk variannya ada 4, ada yang 5 door manual, 5 door manual 2 tone seperti ini, ada juga 5 door yang single tone, matic ataupun manual. Kemudian untuk bagian sampingnya bisa dilihat benar-benar perubahannya hanya ada di dimensi yang lebih panjang dan juga tambahkan pintu seperti ini ya. Tapi memang ya ada detail menarik dari mobil ini, karena mobil Suzuki Jimny 5 door ini yang merupakan versi produksi India nih, Anda bisa lihat di sini nih. Suzuki India. Sedangkan versi 3 door itu didatangkan langsung dari Jepang, maka berbeda tempat fasilitas produksinya. Dan ada yang berbeda. Jadi las-lasan di bagian kolongnya ini
itu terlihat sekali perbedaannya antara India dan Jepang struktur pengelasannya. Tapi tentunya dengan hal tersebut tidak akan mempengaruhi kualitasnya karena tentu sudah melewati standar khusus yang dipatok oleh Suzuki. Karena mobil ini juga merupakan produk global yang diekspor ke berbagai negara, jadi tidak perlu khawatir. Hanya aja perbedaan di bagian situ, bagian struktur pengelasan. Kemudian untuk struktur suspensi tidak ada yang berubah antara versi 3 door atau 5 door. Jadi dia tetap menggunakan multi-link suspension, ada 3 buah link, dan pairnya sudah menggunakan coil spring atau pair keong. Nah, karena persamaan struktur suspensi, kalau di versi 3 door tuh rasanya mobil tuh enak, nyaman, tapi agak body roll lumayan gitu ya, agak kalau bahasa slangnya geol-geol gitu ya mobilnya. Nah, nanti kita akan tes di versi 5 door ini, harusnya dia lebih nyaman karena dia bobotnya lebih berat, kemudian wheelbase lebih panjang. Biasanya mobil yang wheelbase lebih panjang itu akan menciptakan rasa suspensi yang lebih baik dan lebih firm di dalamnya. Dan sebelum membahas bagian interiornya, saya ingin memberitahukan kepada Anda bahwa Suzuki Jimny 5 door ini sudah dilengkapi dengan kaca film OEM Series V8 dari Vicul. Pada bagian depan kaca menggunakan tipe VRX 60 dengan IR rejection 96% dan TSER atau Total Solar Energy Rejection 53%. Sedangkan bagian samping dan belakangnya menggunakan tipe VRX 15 dengan IR rejection 96% dan TSER atau Total Solar Energy Rejection 63%. Oke, sudah puas membahas bagian luarnya, sekarang kita beranjak ke bagian dalamnya. Dan ini dia ruang kabin dari Suzuki Jimny 5 door, dan saya masih sedikit membahas kaca film ya. Ya, dibandingkan dengan kaca film non-metal lainnya, V8 adalah OEM series Vicul dengan penolakan panas terbaik. Dan bagi Anda yang berminat upgrade ke Vicul Metal Series, maka Anda bisa klik link yang ada di deskripsi video untuk mendapatkan promo-promo menarik yang ada di Tokopedia. Dan Vicul juga akan hadir di Gias 2024. Silahkan kunjungi booth Vicul untuk mendapatkan limited offernya. Dan ini dia ruang kabin dari Suzuki Jimny 5 door. Ya, masih terasa memang dimensi kompaknya dari sebuah Jimny ya. Jadi benar-benar ini antara saya dengan jok kiri itu dekat sekali. Jadi antara penumpang dan juga pengemudi itu rasanya benar-benar dekat, dan bahkan saya bisa menggapai bagian pilar bagian kiri gitu. Jadi ya, Jimny memang selalu dari dulu adalah mobil SUV, tapi dia ringkas, dia kompak, ya itu adalah darahnya Jimny yang tidak akan berubah sampai kapanpun, bahkan dari tahun 70-an ya. Kemudian ada satu hal yang cukup menarik secara fitur, terutama fitur keamanan. Nyatanya versi 5 door ini dia bisa dikatakan lebih aman jika dibandingkan versi 3 door. Kenapa? Karena airbag-nya lebih banyak dibandingkan versi yang 3 door. Ada 4 buah di versi 5 door ini, sedangkan di 3 door hanya ada 2. Nah, di mana saja letak airbag-nya? Di bagian dashboard kiri, di bagian setir sama dengan versi 3 door, dan dia juga ada di pilar A. Jadi lebih aman. Berbicara soal keamanan perjalanan, nah selain airbag kita juga butuh air mineral yang masuk ke tubuh kita. Ya seperti biasa ya, tadi kru autodiver lupa lagi bawain air minum, jadi beli di jalan. Untung ada lem mineral yang ada segelnya. Jadi nggak usah khawatir beli minum di warung pinggir jalan sekalipun, karena debu dan kotoran tidak akan masuk ke sela-sela tutup botolnya. Otomatis air yang akan diminum aman dan terjamin bersih. Oke, jadi kita balik lagi ke review Suzuki Jimny 5 door. Tapi jangan lupa, sekeren apapun mobilnya, kesehatan kita tetap nomor 1. Dan lem mineral bisa jadi teman setia buat nemenin hari-hari seru kita. Kemudian feature wise memang mobil ini tidak yang berlebihan soal fitur, jadi benar-benar fitur yang benar-benar dibutuhkan penggunanya atau pengguna yang hobi off-road gitu ya disematkan di mobil ini. Seperti misalkan contoh pertama adalah keyless entry. Rasanya untuk penghobi atau yang hobi off-road ya nggak butuh keyless entry, makanya dia masih menggunakan anak kunci seperti ini. Padahal ini sebenarnya ada ini tempat untuk keyless entry, untuk ini start stop button di sini ada sebenarnya, cuman ya nggak apa-apa sih, masih menggunakan anak kunci seperti ini. Yang penting dia ada alarm, dia ada central lock yang menjadi fitur wajib ya di mobil modern. Kemudian instrumen cluster dia juga masih analog seperti ini, tapi dia dilengkapi dengan
MID di bagian tengah layar yang tidak berwarna, tapi untungnya informasinya sangat lengkap. Ada fuel economy, instant fuel economy, ada average fuel economy, kemudian ada range, average speed, driving time. Ya, itu semua menu yang tersaji di MID, yang menurut kami itu udah cukup mumpuni. Tapi memang secara overall desain dari interior Suzuki Jimny ini tuh unik dan juga macho dan manly gitu. Padahal ini sebuah SUV yang mini, yang kecil. Dan untuk kelengkapan off-road sama dengan 3-door ya. Jadi mobil ini ada emblem all grip di belakangnya. All grip itu adalah sistem 4-wheel drive dari Jimny yang ada 2H, 4H, dan 4L. Nggak ada locker, tapi di 3-door sih dia cukup andal ya. Nanti kita akan tes saat off-roadnya, apakah dia seandal yang 3-door, nanti kita akan cari tahu. Kemudian juga masih dilengkapi dengan hill descent control, misalkan di bagian sini, dan juga ada traction control ya. Fitur-fitur yang cukup mumpuni jika mengajak mobil ini off-road, tapi memang dia tidak secanggih misalkan milik Range Rover atau Land Rover Defender yang ada fitur computerized untuk mendukung Anda off-road. Nah, saya mobil ini fitur cukup sederhana, tapi harusnya Jimny memiliki darah off-road yang gigih, yang hebat, harusnya nggak jadi masalah. Dan untuk head unit, nah head unitnya ini juga terlihat simpel, tapi dia ternyata tersaji menu-menu yang ada di instrumen clusternya dan terintegrasi gitu. Misalkan fuel economy ada di bagian MID, tapi juga ada di bagian sini. Range, kemudian misalkan ketika Anda tidak menggunakan sabuk pengaman, nah di bagian MID dia akan mengingatkan Anda, kemudian di layar head unit dia juga akan muncul nantinya. Ya, cukup menarik. Ini head unitnya mirip dengan Suzuki Grand Vitara ya. Kemudian untuk AC seperti ini, pengaturannya cukup simple. Kemudian transmisi matic, dia 4 speed, bukan CVT. Basicnya adalah penggerak roda belakang, tapi ini 4-wheel drive. Kemudian setir seperti ini sudah setir bahasa desain Suzuki terbaru ya. Dan untuk posisi berkendara, oke. Tinggi saya 177 cm. Meski dia dimensinya kompak, dia tidak dilengkapi dengan teleskopik, hanya tilt saja, tapi tetap menyenangkan gitu loh. Memang tidak terlalu ergonomis, tapi rasanya termaafkan. Nggak apa-apa, karena tetap enak gitu loh. Wah. Kemudian untuk jok, tentu dia masih manual, tidak bisa diatur ketinggiannya, tapi nggak tahu kenapa ya, di mobil ini rasanya tetap enak aja gitu loh. Ya, kemudian untuk bagian belakang memang saya tidak akan mengetes karena waktu itu sudah direview oleh Mas Fitra bagaimana kelegaannya, kemudian apa saja di bagian belakang, termasuk bagian bagasinya, karena kali ini saya akan lebih berfokus kepada rasa berkendaranya. Oke, saatnya menjalankan mobil ini. Yang pastinya, kita langsung jajal mobil ini di habitatnya, yakni jalanan non-aspal. Oke, sejak pertama kali dihadirkan di dunia, Jimny itu adalah mobil off-road sejati, 4x4 sejatinya. Tapi memang dia bukan yang high-tech, bukan yang fiturnya lengkap, berlimpah, fitur off-roadnya berlimpah. Tapi memang dia tampil sederhana gitu, selalu seperti itu. Sejak Jimny generasi pertama, yaitu Jimny LJ, terus sampai generasi keempatnya di mobil ini. Dan dia tidak seperti SUV rear frame misalkan ya, nggak usah jauh-jauh lah, nggak usah Range Rover, nggak usah G-Class, misalkan Pajero Sport, kemudian Fortuner, yang dia tuh selalu tiap generasi itu bertabur fitur-fitur penunjang off-road, fitur computerized yang dia bisa menambah traksinya. Kalau di mobil ini nggak, raw banget. Jadi benar-benar dia cuman ada mode penggeraknya 2H, 4H, dan 4L. Dan ini masih semuanya manual gitu, nggak menggunakan knop putar, nggak dipermudah gitu. Tapi rasanya tuh tetap menyenangkan aja gitu. Apalagi Jimny tuh ya, emang kita kenal selama ini dia adalah sebuah SUV 4x4 yang seperti ini, apa adanya, tapi selalu nagih gitu untuk mengajak mobil ini off-road. Jadi ketika melihat mobil ini, rasanya tuh mobil ini selalu mengajak kita, yuk off-road yuk gitu loh. Meski tidak dibekali dengan fitur bantuan off-road yang wah, tapi keandalan sebuah Jimny nyatanya tak perlu diragukan lagi. Kendati demikian ya, mobil ini tetap andal diajak off-road karena, nah ini yang
jadi unique selling point Jimny sejak dulu adalah dia mesinnya tidak buas, mesin tenaganya kecil, tapi bobotnya itu sangat ringan. Nah, sekarang kita coba melewati sebuah kubangan, nggak terlalu ekstrim sih kubangannya, tapi ya cocok lah. Karena mobil ini juga sekali lagi dia masih menggunakan ban jalan raya, bukan ban off-road. Kita masukkan ke mode 4L ya. Oke. Nggak ada masalah. Ya itu, karena dia selalu mengandalkan keentengannya lah. Kemudian, tapi dia kalau di generasi terbaru ini, di JB74 5 door ini, dia dilengkapi dengan traction control. Kalau Anda memilih mode 4 low, nah dia otomatis traction control akan off. Kemudian kalau di 4H atau 2H itu Anda bisa memilih Anda ingin aktif atau tidak. Dan yang menarik adalah suspensinya. Yes. Jadi jika dibandingkan JB74 Jimny yang 3 door, rasanya tuh yang 5 door ini jauh lebih empuk, jauh lebih nyaman, dan jauh lebih dewasa. Kalau di yang 3 door itu rasanya memang dia terasa gitu guncangannya seperti ini ya. Nah, itu adalah hal yang sebenarnya sering kali ditemukan jika ada mobil SUV yang ada versi short wheelbase dan juga long wheelbase. Seperti kalau di zaman dulu tuh TUF GT, kalau udah tahu Daihatsu TUF GT dengan TUF Highline atau TUF Rocky-nya yang wheelbase lebih panjang. Itu pasti lebih nyaman si TUF Rocky atau TUF GT. Kemudian nih Mercedes-Benz G-Class juga ada yang short wheelbase yang tahun 80-an, dan ada juga yang long wheelbase. Nah, yang long wheelbase itu terasa lebih dewasa. Nah, kenapa bisa begitu? Menurut kami adalah hal tersebut dikarenakan bobotnya, distribusi bobot itu jauh lebih baik. Kemudian wheelbase yang panjang tentu akan menghasilkan kenyamanan yang lebih baik dibandingkan short wheelbase. Kemudian kalau masalah off-roadnya sendiri, kemampuan off-roadnya rasanya nggak jauh beda juga dengan 3 door-nya. Memang mungkin ketika Anda menggunakan mobil ini untuk off-road ekstrim, kemudian overland atau off-road adventure yang serius ya, mungkin memang lebih mudah, lebih lincah yang 3 door mungkin ya, karena dia dimensi lebih kecil, lebih lincah tentunya. Tapi 5 door ini juga rasanya apa ya, nggak kalah praktikal gitu. Karena kalau misalkan Anda serius menggarap mobil ini menjadi sebuah mobil off-road, kemudian overland gitu ya, dijadikan mobil overland, nah bisa dilihat kapasitas bawaan tuh bisa lebih banyak dibandingkan 3 door. Jadi rasanya lebih praktikal juga mobil ini. Jadi ya memang plus minus gitu ya kalau untuk masalah 3 door dan juga 5 door-nya. Dengan adanya penambahan dimensi panjang, ternyata langsung berimbas ke karakter suspensinya. Nah, ini sekarang saya melalui jalan yang kalau di medan off-road tuh bergelombang kali yang bilangnya. Tuh terasa suspensi tuh lembut gitu loh. Nggak selembut misalkan apa ya, Pajero Sport atau Fortuner ya yang bobotnya jauh lebih berat, tapi ini rasanya jauh lebih nyaman dibandingkan dengan 3 door-nya. Tuh, lebih dewasa gitu loh. Enak sekali. Jadi rasanya kalau bagi Anda yang punya keluhan tentang bandingan suspensi dari Jimny 3 door yang memang udah nggak bisa diapa-apain lagi karena dia short wheelbase, ya mungkin alternatifnya Anda bisa memilih Jimny 5 door ini. Tuh, terasa tuh lebih dewasa sekali gitu bandingannya. Nah, kemudian di sini ada turunan, tidak terlalu curam sih, tapi saya akan mencoba satu fitur dari mobil ini, yaitu Hill Descent Control. Pertama saya netralkan dulu, kemudian saya masukkan ke 4 low, dan di D aktifkan. Oke. Nah, tuh dia akan menahan laju dari mobil ini dengan computerized. Jadi nggak full manual sih semuanya, nggak benar-benar, bukan yang benar-benar nggak punya fitur computerized, tapi masih ada sih fitur Hill Descent Control yang ya cukup berguna menahan laju mobil ketika di turunan curam ataupun di medan off-road seperti ini. Nice. Untuk mesinnya
tidak ada bedanya dengan versi 3 pintu. Selain teknologi off-road yang tergolong sederhana ya, Jimny itu juga dari dulu terkenal dengan mesinnya yang sebenarnya nggak yang overpower gitu. Jadi dia selalu power mesinnya itu apa ya? Ya cukup lah, tidak yang berlebihan gitu. Nah, mobil ini juga 1500 cc, 4 silinder kali 15B, kodenya tenaganya itu 102 horsepower serta torsi 130 Nm. Mesin yang sama dengan Jimny 3-door. Nah, sekarang kita akan buktikan apakah dia kekurangan tenaga di versi long wheelbase ini. Oke. Ini saya masih di Forha ya. Ini ada tanjakan yang nggak terlalu curam sih. Tapi ya cukup lah. Nggak susah. Memang udah Suzuki itu sudah mengembangkan Jimny itu sejak lama. Jadi tentunya di generasi terbaru ini yang 5-door mereka memikirkan ability off-road itu seperti apa tentunya, karena mereka sudah pengalaman sekali mendevelop Jimny. Bahkan sebenarnya long wheelbase itu tidak hanya di generasi keempat ini ya, di generasi kedua itu Jimny pernah keluar yang versi long wheelbase juga. Kalau di Indonesia dikenalnya dengan nama Katana BRI ya, karena pada zaman itu mobil itu adalah untuk COP salah satu bank milik BUMN tersebut ya. Jadi disebut adalah Katana BRI. Kemudian, sehebat apa artikulasi suspensi Jimny 5-door ini? Ya, satu lagi saya akan membahas soal travel suspensinya. Nah, kita melalui medan artikulasi. Nah, karena mungkin banyak yang bertanya bagaimana soal travel suspensinya, apakah ketika melalui medan artikulasi dia akan menggantung, karena ini versi 5-door ya yang lebih panjang. Nah, kita tes aja langsung nih. Di sini. Tuh. Nggak ada masalah. Ada sih menggantung dikit, tapi rasanya sih nggak jadi masalah juga ya. Travel suspensi pun cukup panjang, jadi yang benar artikulasi nih. Wah, tuh nggak masalah. Mantap. Malah lebih apa ya, lebih nyaman dan kayaknya tuh lebih firm gitu berasa di dalam kabin dibandingkan yang versi 3-door. Kalau versi 3-door tuh mungkin agak terlalu lincah, jadi kebanding-banding badannya kalau di mobil itu rasanya tuh lebih firm gitu, lebih mantap gitu rasanya. Wah. Jadi sebagai kesimpulan, kemampuan off-road dari Jimny 5-door ini tidak kalah dibandingkan dengan 3-door. Memang dia tidak ada pembaruan teknologi, bobotnya lebih besar, lebih berat, dan nggak ada penambahan fitur gitu. Tapi rasanya sama aja, dan bahkan cenderung lebih nyaman ketika Anda berpetualang dengan mobil ini. Kemudian Anda bisa membawa barang lebih banyak dengan mobil ini, barang bawaan misalkan Anda overland atau camping ya. Dengan mobil saya lebih mumpuni dibandingnya versi 3-doornya. Jadi overall ini bukan versi yang lebih weak gitu dibandingkan versi 3-door, tapi justru ini menjadi opsi tambahan untuk konsumen yang lebih suka yang 3-door atau yang 5-door. Ya udah, karena sudah puas membahas mobil ini di medan off-road, sekarang kita akan bahas mobil ini di jalan raya, karena memang mobil ini adalah off-roader sejati, tapi pastinya Anda membawa mobil ini di jalan raya juga kan. Saatnya menjalankan Jimny ini di aspal. Lantas, suspensi yang terasa lebih nyaman saat off-road dibandingkan versi 3-door tentu terasa juga saat berjalan di medan non-off-road. Sama dengan di medan off-road, di medan jalan seperti ini, jalan tol. Sekarang saya berada di jalan tol. Ini rasanya tuh suspensinya lebih firm, lebih gentle, tidak goyang-goyang gitu seperti di 3-door, dan memang terasa lebih empuk untuk karakter suspensinya. Ya, memang itu adalah konsekuensi mobil yang punya versi long wheelbase dengan bobot yang lebih berat, dengan settingan suspensi tidak jauh berbeda.
itu rasanya pasti akan terasa lebih gentle, lebih nyaman dibandingkan versi short wheelbase ya. Pengaruh di bobot dan juga wheelbase-nya yang lebih panjang. Dengan harga nyaris 500 juta rupiah, mobil ini bisa dikatakan minim fitur, apalagi kenyamanan tingkat tinggi di dalam kabinnya. Tidak ada fitur atau teknologi mewah di mobil ini, jadi benar-benar rasanya raw sekali. Terutama suara deruan kopel itu terdengar ke dalam kabin. Kalau kedengeran, jadi ada suara, selain suara deruan mesin ada suara ada suara deruan dari bagian kopelnya. Kemudian juga untuk peredaman kabinnya biasa saja. Tapi itu bukan kelemahan. Kalau Anda pecinta Jimny, kalau ada loyalis Suzuki Jimny dari zaman dulu ya, Anda akan menikmati suara-suara raw tersebut, suara yang bukan berasal dari sebuah mobil yang mewah. Anda akan menikmati hal tersebut. Lantas, bagaimana dengan performanya? Dan untuk performanya, kita langsung cari tahu saja menggunakan alat berbasis GPS. Oke. Ini AC off. Oke. Dari 0 gede dulu. Oh. Torsinya cukup kuat ya. Karakternya. Oke, 90. Ya. 0 sampai 100 km per jam tuntas dalam waktu 14,87 detik ya. Bukan angka yang impresif memang, tapi ya siapa yang membeli Jimny untuk sebuah performanya? Jimny itu sederhana, Jimny itu ikonik, Jimny itu jago off-road. Dengan mesin yang tidak wah, tapi dia masih andal dalam off-road. Kemudian konsumsi bahan bakarnya, konsumsi bahan bakar belum saya bahas ya, tapi ya pastinya cukup baik. Kemudian ada satu catatan pada mobil ini. Jadi di Jimny long wheelbase ini atau di 5-door ini, dia setup mesinnya sama, tapi dia mendapatkan rasio gardan yang berbeda jika dibandingkan dengan 3-door. Karena untuk mengkompensasi mesin yang sama, jadi dia rasio gardan itu dibesarkan gitu angkanya. Nah, hal itu terasa ketika misalkan stop and go, itu rasa torsi itu lebih instan dibandingkan yang versi 3-door. Kemudian terasa juga ketika mobil ini di jalan tol di 100 km per jam itu RPM-nya itu nyaris menyentuh angka 3000 RPM gitu. Jadi ya itu tentunya untuk mengkompensasi bobot yang berbeda dengan versi 3-door. Tapi ya untuk performa rasanya dia tidak kekurangan, tapi dia tidak juga berlebihan. Kemudian, bagaimana soal konsumsi bahan bakarnya? Dan untuk konsumsi bahan bakarnya, Suzuki Jimny 5-door ini untuk rute dalam kota berhasil mencatatkan angka 12,6 km per liter. Raihan yang cukup baik, sedangkan untuk rute tol dengan kecepatan rata-rata 90 km per jam, mobil ini berhasil meraih angka 15,3 km per liter. Ya, memang untuk rute dalam kotanya mobil ini tergolong irit, tapi untuk rute tolnya memang biasa saja. Kenapa demikian? Ada beberapa faktor. Yang pertama adalah yang tadi saya sebutkan, yaitu soal rasio giginya yang lebih tinggi dibandingkan dengan versi 3-door, lebih kasar. Jadi dia di 100 km per jam, di 90 km per jam, itu dia untuk RPM itu agak tinggi di 3000 RPM di kecepatan 100 km per jam. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah mobil ini memiliki bentuk yang tidak aerodinamis sama sekali. Bukan sama sekali, tapi tidak aerodinamis karena memang purpose-nya adalah untuk off-road, bukan untuk dipakai di jalan tol. Ya, jadi salah satu pengorbanan itu, tapi kami menilai angka 15,3 km per liter itu masih sangat make sense untuk sebuah SUV 4x4. Kendati demikian, mobil ini tidak luput juga dari beberapa kekurangan.
Ya, yang pertama adalah soal radius putarnya. Terasa ini agak besar ya untuk radius putarnya. Jadi ketika misalkan putar balik itu terasa agak keteteran gitu loh istilahnya. Kurang lincah jika dibawa misalkan di gang atau manuver putar balik gitu ya. Jadi terasa kurang lincah. Kemudian yang kedua adalah soal finishing. Ya, memang Jimny 5-door ini berbeda pabrik produksi jika dibandingkan versi Jepang. Nah, jika dibandingkan dengan versi 3-door itu ada beberapa panel komponen yang terasa tuh kurang solid gitu bahannya. Finishingnya tuh kurang apa ya? Kurang halus gitu jika dibandingkan dengan versi 3-door di bagian sini, kemudian di bagian bawah tombol-tombol ini tuh terasa agak kasar gitu kayaknya. Dan yang ketiga adalah EPS-nya atau Electric Power Steering-nya yang pada mobil tes kami kali ini ketika memutarkan setir gitu rasanya tuh agak berat gitu. Terasa force dari Electric Power Steering itu agak terasa kurang gitu. Jadi berat untuk setirnya ketika mobil ini diam dan Anda memutar setir. Semoga hal ini hanya terjadi di mobil tes kami kali ini saja, tidak terjadi di mobil produksi masalnya. Lantas yang keempat adalah ini yang selalu terjadi di mobil Suzuki, yaitu auto door lock. Jadi ketika Anda menjalankan mobil ini, dia tidak langsung mengunci. Nah, ini aja saya lupa nih ngunci. Mesti mengunci secara manual. Dan mobil ini juga menyimpan beberapa detail-detail menarik. Yang pertama dia punya fitur yang cukup menarik, yaitu rear defogger dan juga front defogger. Jadi lengkap untuk defogger depan dan belakang karena mungkin mengikuti standar di negara India ya. Kemudian yang kedua ada juga fitur yang sebenarnya tidak ada sangkut pautnya dengan off-road, tapi ini untuk perjalanan di tol supaya lebih nyaman, yaitu fitur cruise control. Memang bukan yang high tech, bukan yang adaptive cruise control, tapi fitur cruise control ini rasanya juga cukup menyenangkan ketika Anda menggunakan mobil ini agak jauh gitu ya, perjalanan jauh. Dengan menggunakan fitur ini Anda tinggal menekan dan mobil akan maju dengan sendirinya. Kemudian yang ketiga juga ada fitur headlamp washer. Ini tombolnya di bagian sini. Jadi ketika Anda off-road kemudian bagian lampu itu tertutup dengan lumpur, nah Anda bisa segera membersihkan dengan memencet tombol yang ada di bagian sini. Dan yang keempat adalah mobil ini sudah dilengkapi dengan kaca film dari Vicul. Dan apa saja peran kaca film Vicul dalam berkendara? Yang pertama tentunya kaca film Vicul ini memiliki kualitas yang luar biasa dalam menolak panas. Bahkan dengan kaca film terang sekalipun suhu kabin akan tetap sejuk. Kemudian yang kedua adalah kaca film Vicul ini juga memiliki UVR sebesar 99% yang dapat melindungi Anda dan interior mobil dari sinar UV. Lantas, dengan optical clarity, Anda dapat memperoleh visibilitas terbaik dari kaca film Vicul untuk berbagai macam tingkat kegelapan. Tetapi pastikan juga sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan berkendara Anda. Dan inilah kesimpulan dari sebuah mobil Suzuki yang termahal saat ini di Indonesia. Ya, sebenarnya ya, Suzuki Jimny itu sejak pertama kali kemunculannya di tahun 70-an, di generasi pertamanya, Jimny itu adalah mobil off-road ringan yang bisa dikatakan sebenarnya entry level. Tapi nggak kalah jika dibandingkan dengan SUV 4x4 yang hebat gitu ya, yang mahal. Dia kemampuan off-road tidak sama sekali kalah, dan dia itu selalu hadir dalam format sebenarnya yang 3 pintu. Jadi kalau Anda loyalis Jimny, Anda pasti lebih memilih yang versi 3-door karena Anda sudah tahu sejak awal Jimny itu lebih cocok diajak off-road bersama misalkan istri Anda, berdua saja, atau teman Anda, atau anak Anda. Jadi berdua saja. Tetapi di generasi keempat ini Suzuki mencoba menawarkan sesuatu yang berbeda ke konsumennya. Memang ada beberapa varian dulunya juga, Jimny generasi kedua itu ada yang versi long wheelbase, ada beberapa varian dan bahkan karoseri. Tapi di generasi keempat ini Suzuki menawarkan sesuatu yang berbeda kepada konsumennya dengan format long wheelbase, dengan format 5-door. Anda bisa membawa keluarga Anda misalkan, atau sedikit off-road ya dengan keluarga Anda, itu bisa dengan barang bawaan yang masih mumpuni di bagasi ya. Ya, semua itu kembali lagi kepada Anda. Kalau Anda menginginkan sebuah Jimny yang DNA-nya kental gitu ya, mungkin Anda bisa memilih yang Jimny
3 door dengan harga juga yang sebenarnya lebih murah dibandingkan 5 door ini. Tapi jika Anda ingin punya pengalaman yang baru, sebuah Jimny yang lebih fungsional, lebih lega dalam kabinnya, kemudian suspensi yang slightly lebih nyaman, ya Anda bisa memilih Jimny 5 door ini yang dijual dengan harga tanpa digoreng 481,6 juta rupiah saat video ini dibuat. Oke, jadi begitulah hasil review lengkap kami terhadap Suzuki Jimny 5 Door 2024 ini. Klik like jika Anda menyukai video ini, subscribe bila belum, dan jangan lupa juga untuk isi kolom komentar di bawah. Main-main juga ke website kami di www.autodriver.com, dan jangan lupa juga untuk download aplikasi kami di Google Play Store. Terima kasih sudah menyaksikan video ini, dan sampai jumpa di video-video kami selanjutnya. Bye-bye.